Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan judul khotbah, Orang yang Menaati Tuhan. Selama menempuh jalan iman, kita selalu ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kurangnya kebijaksanaan, kita terkadang fokus pada hal-hal jasmani, mengikut hal-hal dunia, dan seringkali merasa takut. Itulah sebabnya, kita meminta kepada Tuhan, pimpinlah aku dengan Roh Kudus. Aku ingin menjalani kehidupan rohani yang ramah, seperti yang diinginkan oleh Bapa dan Ibu Sorgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Bimbinglah aku ke jalan yang benar, supaya aku bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya berharap apapun yang kita lakukan, iman kita, kehidupan kita sehari-hari, dan bahkan tujuan kita pun, pasti akan tercapai dengan Roh Kudus. Kalau begitu, dalam kondisi apa kita bisa menerima Roh Kudus? Dalam Hosea pasal 6, tertulis, bahwa kita harus berusaha untuk mengenal Tuhan. Pertama, kita harus mengenal Tuhan. Kemudian, ada sesuatu yang harus kita lakukan selanjutnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32, tertulis, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Bagian yang sangat penting dicatat dalam ayat 32. Menurut firman ayat ini, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang seperti apa? Kepada orang yang menaati Dia. Ketaatan yang ditekankan Tuhan, bukan berarti menaati sembarang orang. Jika Adam dan Hawa benar-benar menaati Tuhan, mereka tidak mungkin diusir dari Taman Eden. Tetapi mereka telah menuruti kata-kata licik, si iblis. Maka apa yang telah terjadi pada mereka? Kita harus mengetahui siapa yang harus kita taati. Pertama-tama, kita harus mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, kemudian percaya kepada mereka. Walaupun kita berada dalam kondisi yang kurang baik secara jasmani, dengan apakah hidup kita akan dipenuhi ketika kita menaati firman Tuhan? Kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu karena Tuhan terus mencurahkan Roh Kudus ke atas orang yang seperti itu. Roh Kudus selalu membantu kita dengan pikiran, kebijaksanaan, dan segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Roh Kudus juga membimbing kita dalam pekerjaan Injil, dan menguatkan kita setiap kali kita terpuruk atau putus asa. Itulah sebabnya, ada tertulis dalam Ulangan pasal 28, bahwa Tuhan akan memberkati kita pada waktu masuk dan pada waktu keluar, dan bahkan akan memberkati bakul kita karena kita. Mari kita lihat akibat yang berlawan dengan hal ini di dalam 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat 10 kita baca. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal, karena aku telah menjadikan Saul raja. Tuhan berkata, bahwa Dia menyesal telah menjadikan Saul raja. Apa alasannya? Mari kita lanjutkan baca. Sebab ia telah berbalik daripada aku. Saul tidak menaati apapun firman Tuhan, dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Mari kita baca ayat 17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi, dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?
Apakah hal-hal yang jahat di mata Tuhan? Tuhan menyuruh Saul untuk membinasakan semua orang Amalek. Namun, dia mengikuti pikirannya sendiri dan menyelamatkan mereka. Perbuatan itu jahat di mata Tuhan. Sederhananya, ketidaktaatan adalah perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan. Ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jerahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu, di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan, kekerasan, adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Bukan karena Saul melakukan kejahatan yang kejam, atau melakukan pembunuhan, atau kesalahan moral. Apakah kejahatan yang ditunjukkan Samuel? Mengapa engkau tidak menaati firman Tuhan? Itu adalah bagian yang paling penting. Saul telah menangkap Agag hidup-hidup dan membinasakan semua orang Amalek. Tetapi rakyatnya membujuknya agar menyelamatkan binatang-binatang yang terbaik dan gemuk, untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Ia berpikir, ini adalah hal yang sepele. Tuhan akan mengampuni hal sekecil itu. Tetapi kesimpulannya, secara alkitabiah, Tuhan mempunyai segala hal yang lebih baik daripada itu, maka korban bakaran itu tidaklah penting. Mengapa kita membutuhkan pelajaran dari masa lalu ini? Dalam Roma pasal 15, tertulis bahwa segala yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Silakan pikirkan tentang keluarga. Dalam keluarga, ada anak yang menuruti orang tuanya, dan ada anak yang tidak. Hal ini sama secara rohani. Ketika kita menuruti apa yang dikatakan orang tua kita kepada kita, nantinya kita akan mengerti alasan mengapa orang tua kita menyuruh kita melakukan hal itu. Belajarlah dengan giat sekarang, akan ada cukup waktu untuk bermain nanti. Di kemudian hari, manusia mengulangi kata-kata yang sama yang mereka dengar dari orang tua mereka kepada anak-anak mereka. Karena manusia berharap, anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada mereka. Bukankah Tuhan memberi kita berbagai jenis ajaran, agar kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari sekarang? Kita tidak boleh melakukan hal-hal bodoh, seperti Raja Saul yang akan membuat Tuhan menyesal, bukan? Ketika Tuhan berkata, "Aku menyesal telah menjadikan Saul raja," itu berarti Roh Kudus telah meninggalkan raja itu, bukan? Ketika Roh Kudus meninggalkan Saul, menurut catatan dalam 1 Samuel, dia menjalani kehidupan yang menyedihkan. Dia selalu dirasuki oleh roh jahat dan menderita kesulitan. Mengapa kita harus selalu menaati firman Tuhan, dan mengukir ajaran-ajarannya di dalam hati kita? Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Itu berarti, pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita, anak-anak sorgawi. Ada perbedaan besar antara kasih orang tua terhadap anaknya dan kasih anak terhadap orang tuanya.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Pikiran Tuhan sangat berbeda dengan pikiran kita. Apa yang dianggap Saul sebagai hal kecil dan diabaikan, membuat Tuhan menyesal telah memilihnya. Apa yang kita anggap kecil bisa menjadi sesuatu yang besar di mata Tuhan. Saat menjalani kehidupan kita di bumi ini, meskipun itu adalah hal yang kecil, tolong tanyakan dulu pada diri Anda sendiri, apa yang dikatakan Tuhan tentang hal itu? Meskipun jalan yang kita lalui adalah jalan salib, penuh duri, kita, anak-anak sorgawi harus mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Saat itu, Roh Kudus selalu menyertai kita. Namun, terkadang, menurut pikiran kita sendiri, kita menganggap remeh apa yang dianggap Tuhan besar. Atau kita membicarakan sesuatu yang besar ketika Tuhan menganggapnya kecil. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap firman yang diberikan Tuhan kepada kita, baik firman-Nya penting atau tidak penting. Mari kita baca firman di Yosua pasal 6, untuk mengetahui syarat untuk Roh Kudus berdiam di dalam kita. Tentang cara menaklukkan Yeriko, pikiran Yosua hampir 70 atau 80% mirip dengan pikiran kita. Dia pasti sudah memikirkan taktik dan strategi yang bisa dipikirkan manusia biasa. Namun, pikiran Tuhan jauh berbeda dengan pikiran Yosua. Itu benar-benar berbeda. Saudara-saudari, setiap kali saya membaca kisah ini, saya berpikir bahwa akan lebih baik untuk tidak terlalu bergantung pada strategi dan rencana manusia. Tentu saja, ada kalanya cara seperti itu efektif. Tetapi, ketika Tuhan memberi kita gambaran besar dan berkata, lakukan ini, kita harus mengikuti perintahnya. Tanpa mengikuti cara Tuhan, jika kita mencoba melakukannya dengan cara kita sendiri dengan berkata, begitulah umumnya dilakukan, apa yang akan terjadi? Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Mari kita baca kitab Yosua pasal 6. Pasal 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Yosua tidak pernah menjadi ahli strategi atau penasihat yang membuat taktik dan strategi. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel dan kepada para prajurit dan melaksanakannya. Inilah perannya. Jika Yosua mencampurkan 1% dari pikirannya, dia tidak mungkin dapat menaklukkan Yeriko. Kita selalu belajar melalui Alkitab.
Melalui sejarah di dalam Alkitab, kita menyadari inilah yang terjadi. Apakah Tuhan pada zaman ini berbeda dengan Tuhan pada zaman Yosua? Apakah Tuhan yang menyesal telah menjadikan Saul raja berbeda dengan Tuhan yang memimpin zaman ini? Dia adalah Tuhan yang sama. Pada zaman ini, Tuhan yang sama menyertai kita, dan memberkati kita, dan memimpin Injil kita. Bukankah sudah tertulis dalam Alkitab tentang hal-hal dan saat-saat yang disesali dan disenangi oleh Tuhan? Kapan saja kita membaca catatan tentang pekerjaan Tuhan itu, kita bergetar hebat. Adegan-adegan yang menakjubkan ini hanya dipenuhi oleh orang yang telah menerima Roh Kudus. Apa yang dilakukan orang-orang yang menerima Roh Kudus? Mereka selalu taat kepada firman Tuhan dan benar-benar mengokohkan iman di dalam batin mereka. Menurut 66 kitab dalam Alkitab, orang yang memimpin hidupnya menuju kemenangan di setiap zaman adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mari kita baca firman di Hakim-Hakim pasal 7. Pasal 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit Mor, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Tuhan sendiri saja cukup bisa mengalahkan semua orang Midian. Tetapi di sepanjang zaman, Tuhan selalu menyampaikan kehendaknya kepada orang yang menaati firman-Nya, dan membiarkan mereka melakukan pekerjaannya. Kita bisa memastikan hal ini melalui sejarah Gideon, Yosua, dan Musa. Di sini, Gideon terus mengurangi jumlah tentaranya tanpa ragu-ragu, sesuai dengan firman Tuhan. Dari 32.000 orang, lalu 22.000 orang pergi, dan 10.000 orang tersisa. Kemudian, 9.700 dari 10.000 orang pergi. Hanya tersisa 300 orang melawan 135.000 orang musuh mereka. Betapa gugup dan cemasnya mereka. Walaupun begitu, 300 orang tersebut tidak pernah berpikir, bisakah kita hanya 300 orang mengalahkan 135.000 orang? Mereka hanya memikirkan Tuhan bukan lingkungan mereka, dan berkata, bukankah Tuhan bersama kita? Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Dia menganggap bumi seperti setitik air dalam timba dan seperti hampa. Karena mereka penuh dengan iman terhadap Tuhan, mereka tidak pernah ragu untuk menaati firman-Nya. Apa yang mengisi hati orang-orang seperti itu? Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Minyak iman melimpah di dalamnya. Pada akhirnya, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang seperti ini. Kita harus menjadi pemimpin yang menyampaikan kehendak Tuhan persis, seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh menambahkan pemikiran, akal sehat, dan filsafat kita yang telah kita pelajari dari dunia, sehingga ucapan kita bisa terdengar bagus. Kita harus memberitakan kehendak Tuhan. Tuhan selalu mencurahkan Roh Kudus kepada orang yang taat dan memberitakan kehendak-Nya. Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mengapa mereka harus takut pada musuh mereka? Tuhan melindungi mereka dari semua anak panah.
Bukankah kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa seperti itu? Bayangkan Anda adalah Gideon. Jika Anda memiliki 32.000 orang tentara, Anda ingin menambahkan satu orang lagi tentara ke pihakmu. Apakah Anda ingin mengurangi jumlah tentara Anda? Namun, Tuhan menyuruh Gideon untuk menguranginya. Gideon menaati dan mengikuti petunjuk Tuhan, bukan? Ketika Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dan sedang berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya, Laut Merah menghalangi jalan mereka. Ada sekitar 3 juta orang, termasuk 600.000 laki-laki dewasa dan keluarga mereka. Sejumlah besar orang berkemah di depan Laut Merah. Namun, Firaun sendiri dengan keretanya dan tentara Mesir mengejar orang Israel untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Orang Israel melihat situasi ini di depan mereka. Saudara-saudari, jika Anda berada dalam situasi seperti itu, Anda akan merasa gugup dan takut. Karena tidak ada jalan keluar lain, mereka ingin menyeberangi laut itu, tetapi tidak ada cara untuk menyeberanginya. Apa yang bisa dipikirkan Musa dan pemimpin lain waktu itu? Mereka bisa saja berpikir, kita membutuhkan rakit untuk menyeberangi laut itu. Kalau tidak, kita harus membuat jembatan dari kayu. Tidakkah mereka berpikir begitu? Semua orang akan berpikir seperti ini. Namun, bagaimana cara Tuhan? Dia mengubah laut menjadi tanah kering. Membuat laut menjadi daratan. Hanya Tuhan yang bisa memikirkan ide seperti itu. Itu adalah sesuatu yang baik Anda maupun saya tidak berani membayangkannya. Bukankah ini benar? Oleh karena itu, kita harus selalu pergi kemanapun Tuhan menyuruh kita pergi. Terkadang, kita mungkin berpikir ada rintangan besar di depan kita. Tapi rintangan itu ternyata bisa menjadi jalan pintas. Laut Merah, yang dianggap orang Israel sebagai penghalang, segera menjadi tanah kering, dan Tuhan memimpin mereka menyeberanginya dengan mudah. Setiap kali kita melihat pekerjaan yang begitu menakjubkan dalam sejarah bangsa Israel, kita mungkin berpikir, jika bukan Tuhan, siapa lagi yang bisa mengatur hal seperti itu? Kita sungguh-sungguh memanjatkan kemuliaan, ucapan syukur, dan hormat kepada Tuhan sekali lagi. Hujan turun sedikit pagi ini. Saya bertanya-tanya, dapatkah orang membeli air yang cukup dan menyirami semua pohon dan gunung di tanah yang luas ini sendirian? Kita bisa menggunakan beberapa helikopter untuk memadamkan api dan menyiramkan air. Tetapi siapa yang bisa menyirami seluruh bumi? Tidak ada seorang pun selain Tuhan yang bisa melakukan ini. Saat hujan, orang berkata, turun hujan. Aku harus gunakan payung. Ini adalah pemikiran manusia. Apakah ada cara bagi manusia untuk menciptakan begitu banyak air? Bisakah manusia melakukan pekerjaan seperti itu? Tidak ada yang bisa melakukan ini. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan takut kepada manusia. Bukankah Tuhan yang Maha Kuasa menolongmu? Kita, manusia, semuanya tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Jadi marilah kita mengikuti jalan Tuhan yang sempurna sampai akhir. Tentang hal ini, penulis kitab Ibrani mencatat hukum ketaatan dalam Ibrani pasal 3 seperti ini. Mari kita baca Ibrani pasal 3 ayat 10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu, dan berkata, hati mereka selalu bagaimana? Selalu mereka sesat hati. Ketika kita tersesat, kita tidak menaati Tuhan dan membuat Tuhan marah. Semua ini terjadi ketika hati kita tersesat, tergoda oleh seseorang. Selalu mereka sesat hati, dan apa? Dan mereka tidak mengenal jalanku. Kita perlu memeriksa diri kita sendiri, apakah kita telah menganggap firman Tuhan sebagai hal kecil, seperti yang dilakukan Raja Saul. Mari kita baca ayat 11.
Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan, hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ada tertulis, selalu mereka sesat hati, dan di ayat 13 disebutkan, tipu daya dosa. Apa yang terjadi pada hati kita oleh tipu daya dosa? Dikatakan bahwa hati kita akan menjadi keras. Saudara-saudari, ketika kita membajak hati kita yang keras, pohon yang baik bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Jika tidak, seperti yang tertulis di sini, hati kita akan menjadi tegar oleh tipu daya dosa, dan pikiran negatif akan selalu menguasai iman kita. Agar dunia rohani kita dipenuhi dengan sukacita, rasa syukur, dan kebahagiaan sepanjang waktu, seharusnya Tuhan selalu ada di dalam kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkannya? Kita harus menyingkirkan batu dari hati kita dan menyingkirkan semua duri. Kita harus mengubah hati kita yang keras menjadi tanah yang baik. Cara termudah dan satu-satunya untuk membuat tanah yang baik adalah menaati Tuhan, bukan? Kita harus berkata, aku akan selalu mengikuti firman Tuhan dan jalannya. Kita tidak boleh melakukan ketaatan terhadap yang lain. Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kapan? Sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kemudian apa yang tertulis? Ayat 18 kita baca. Dan siapakah yang telah ia sumpahi, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat, bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Dapatkah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam orang yang tidak taat? Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Tertulis bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang menaatinya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, orang-orang yang durhaka hatinya penuh dengan apa? Mereka penuh dengan tipu daya dosa dan sesat hatinya. Hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka tidak menerima Roh Kudus. Karena itu, jelas perjalanan 40 tahun mereka di padang gurun sangat membosankan. Selama Roh Kudus bersama kita, dimanapun Tuhan berdiam menjadi kerajaan sorga. Kita selalu bersukacita dalam segala keadaan baik kita mengalami situasi baik maupun situasi yang buruk. Itu karena Tuhan telah menjamin masa depan kita. Dan telah menjanjikan kepada kita posisi imamat rajani di sorga. Dan juga Dia berkata, aku pergi ke situ, untuk menyediakan tempat bagimu. Jika ada kerajaan di mana semua jalan dilapisi dengan emas, tidakkah Anda ingin mengunjungi kerajaan itu? Tuhan telah berjanji untuk mewariskan kerajaan itu kepada kita. Apakah masa depan kita buram? Di manakah kita harus menaruh harapan kita? Kita akan pergi ke kerajaan di mana semuanya dilapisi dengan emas. Apakah kita boleh melupakan firman-firman yang diberikan Tuhan setiap hari? Dan hanya berpikir, apa yang akan kumakan besok? Apa yang akan kukenakan besok? Karena manusia dipenuhi dengan pikiran seperti itu, ada tertulis, bahwa mereka menimbulkan murka Tuhan, dan bahwa hati mereka menjadi keras oleh karena tipu daya dosa. Sekalipun kita tinggal di gubuk yang kumuh sementara orang lain tinggal di rumah yang mewah seperti istana, tetapi bagi orang yang telah menerima Roh Kudus itu tidak masalah. Itu hanya tempat tinggal kita untuk sementara. Kita tidak boleh melupakan kampung halaman kita yang sebenarnya.
Tuhan sudah berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada orang yang menaatinya. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Yosua, sehingga ia bisa bersukacita kemenangan dalam lingkungan yang tampaknya mustahil untuk menang. Tuhan juga memberikan sukacita kepada Gideon. Dan melalui Musa, dia membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel dapat menyeberanginya. Tuhan tidak mau hati kita menjadi keras oleh karena tipu daya dosa. Oleh sebab itu, Tuhan ingin kita menaati firman Tuhan dan hidup selalu penuh dengan Roh Kudus, supaya kita jauh dari tipu daya dosa. Bapa dan Ibu Sorgawi berjanji kepada kita untuk memakaikan mahkota kepada kita dan mewariskan kerajaan yang menakjubkan di mana tidak ada maut lagi, tidak ada duka cita dan ratap tangis lagi. Dapatkah kita membandingkan ini dengan apapun di bumi ini? Jika hati kita tersesat, kita menganggap hal-hal di bumi ini lebih baik daripada hal-hal tersebut. Mengapa? Karena kita tergoda. Ketika Hawa memandang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dia menganggapnya bukan apa-apa. Tetapi setelah dia tergoda, seperti apa rupanya? Itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan menarik hati karena memberi pengertian. Hati kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. Iblis menggoda kita dengan sifat dosa, agar kita mulai tertarik dengannya. Setelah Yesus dibaptis dan berpuasa selama 40 hari, dia dicobai oleh setan. Setan terus mencoba Yesus dengan hal-hal dunia ini. Dia menunjukkan kepadanya kemegahan dunia dan menyuruhnya untuk sujud di hadapannya. Karena mencari nafkah itu hal yang sangat penting bagi manusia, setan berkata, "Katakan batu-batu ini untuk menjadi roti." Kemudian, Yesus berkata, "Itu semua tidak ada artinya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Tuhan." Jangan mencobai Tuhanmu. Tuhan adalah objek yang harus kamu percayai, bukan yang boleh kamu cobai. Yesus menjawab setan dengan pikiran Roh Kudus. Dan setan berulang kali mencobai dia dengan kata-kata yang menipu. Apakah hati kita tertipu atau tidak? Apakah itu menjadi pikiran yang berdosa? Ini adalah pertanyaan terpenting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Agar jangan kehilangan kerajaan sorga, kita harus selalu memiliki pikiran Roh Kudus. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang menaatinya. Saya harap Anda tidak akan melupakan ini. Kata-kata yang diucapkan oleh orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu membawa kebahagiaan dan membangun orang lain. Bukankah mereka juga rajin menginjil? Kita juga harus berbuat demikian, supaya bisa hidup di dalam Roh Tuhan. Meskipun Yohanes Pembaptis makan belalang dan madu hutan, dia tidak iri pada orang lain yang makan makanan enak sepuasnya. Itu karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi sukacita. Dia tahu betul bahwa tidak ada kondisi jasmani yang bisa membawa kebahagiaan. Mari kita memiliki iman dan harapan yang indah untuk kerajaan sorga, sambil dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ingin semua anggota Sion saling menjaga dalam kasih, dan bersatu, dan membantu satu sama lain, untuk menguatkan harapan akan sorga, pada hari Sabat yang penuh berkarunia ini. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.